Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwatal iman, para tulab sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengira kebiasaan santri wusta sudah hilang. Saya meninggalkan ma'had ini 2023. Dan terakhir saya lihat wusta memang sama seperti hari ini. Ya sulit diatur, sulit di ini. Padahal ya kita ini seorang muslim, seharusnya satu isyarat saja sudah paham. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang berakal itu satu saja dikasih isyarat sudah paham. Gak usah lagi begitu. Fala talumu anfusakum. Jangan saling mencela diri antum sendiri. Ya ikhwan, antum sudah SMP. Yang santri baru, antum ini masa-masa transisi dari SD ke SMP. Ya, butuh pembiasaan. Bagi kelas 8, kelas 9, antum sudah bertahun-tahun menetap di ma'had ini, belajar di ma'had ini. Sehingga tidak perlu lagi untuk kita sulit untuk diarahkan. Satu kali satu isyarat sudah jalan, sudah selesai. Satu kali kita bilang tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi saling menegur, selesai. Enggak usah lagi A, B, C, tidak usah. Ya. Jadi kami mengharapkan seluruh asatidzah, guru-guru kita, mengharapkan kita ini bisa lebih baik ke depannya. Dari sisi pengarahan, ya. Sekali saja diberikan isyarat sudah selesai. Enggak perlu lagi kita lama-lama ini mengambil waktu. Ta'lim kita mungkin 30 sampai 40 menit, sudah diambil 10 menitnya untuk atur barisan. Lama sekali 10 menit untuk mengatur barisan, mengatur tempat duduk dan seterusnya. Ini model baru, ya. Wallahu alam kalau memang model ta'limnya sebelumnya tidak seperti ini. Tapi ini saya mencoba model yang baru lagi, ya. Baik ikhwatal iman azakumullah, mengawali pembahasan kita pada sore hari ini, ya tentu kami sangat berbahagia bertemu dengan para santri sekalian. Ini kali pertama kami mengisi kajian di ma'had ini setelah beberapa tahun terakhir 2023 sempat mengisi, dan alhamdulillah hari ini, sore hari ini kembali ustadz-ustadz kita memberikan kami kesempatan untuk kembali sharing, memberikan manfaat kepada antum sekalian. Saya melihat antum-antum ini nggak bawa catatan. Memang aturannya, memang pembiasaannya begitu ya, nggak bawa catatan memang. Mana ketua OSIS di sini? Ketua OSIS, coba angkat tangan. Ada aturan, sudah ada aturan di Kuala Ta'lim apa bagaimana? Ada aturannya. Apa aturannya? Bawa buku apa bawa catatan? Ya, baru berapa yang baca catatan ini? Ya ikhwan, kita ini bukan Imam Bukhari. Ya, bukan Imam Bukhari rahimahullahu taala yang hadir di majelis gak perlu catat, cukup diperhatikan, dihafal. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala setelah 2 bulan dia menghadiri majelisnya syekhnya, beliau bisa menulis apa yang dibawakan oleh syekhnya di majelis 2 bulan yang lalu itu. Kita ya sudah bukan Imam Bukhari, hafalan juga tidak kuat, baru hafal amma yatasaalun tadi pagi sudah dilupa pada zuhur. Kemudian datang dengan tidak membawa catatan. Ya. Ini teguran pertama buat antum. Sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i dikenal dengan seorang imam yang kibar. Seorang imam yang terkenal, memiliki banyak ilmu dan seterusnya. Beliau pernah memberikan kita nasihat. Kata beliau, al-ilmu saydun. Ilmu itu laksana buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan menulisnya adalah cara menangkap buruan tersebut.
Kalaulah antum melihat orang-orang yang berburu di luar sana, di hutan dan seterusnya, bagaimana kalau mereka menangkap buruan mereka? Apakah mereka menangkap membiarkan saja begitu? Oh sudah, yang penting hanya difoto saja burung ini, hewan ini, selesai. Apakah seperti itu? Tidak. Maka sang pemburu tadi menyiapkan ikat, kemudian kalau dia dapat dia ikat, dia tangkap, dia jaga. Maka antum laksana pemburu ilmu. Dan cara untuk menangkap ilmu tersebut, wal kitabatu qayduhu, dengan menulis. Qayyid sujudaka bil hibalil wathiq, maka ikatlah buruan tersebut dengan ikatan yang kuat, al-habal. Bagaimana cara untuk mengikat ilmu tersebut? Dengan mencatatnya. Saya mengingat ada kawan saya di Stiba, kita ikut daurah syekh seperti ini dari ba'da zuhur sampai jam 5 sore, ikut daurah. Ada seorang kawan saya itu nulis apa yang dibilang syekh, qala kada, dia tulis lengkap, saya catat, saya lihat tidak ada yang maskut dari perkataan syekh. Karena kenapa? Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal, nggak bisa kita. Jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban untuk ta'lim yang seperti ini. Ustadz kan tadi halaqah Quran, ya, dari ba'da asar sampai sekarang, sampai tadi. Maka sebelum antum keluar dari kamar, keluar dari sakan, bawa memang bukunya, bawa memang pulpennya. Ya, ini kebiasaan yang perlu untuk kita rubah dan mulai kembali. Jadi kalau ada ta'lim seperti ini, sebelum sholat asar, ya, lengkapi catatan, bawa catatan, ya, bawa buku, bawa pulpen dan seterusnya. Ya ikhwah, kita memulai pembahasan kita tentang cahaya itu bernama ilmu. Kalau antum melihat sebelum antum datang di ma'had ini, coba bedakan bagaimana kehidupan antum sebelum anda memasuki ma'had ini dan sudah tinggal beberapa bulan di sini atau bertahun-tahun di sini, atau sebelum anda masuk. Coba bedakan sebelum dan sesudah, before afternya bagaimana. Kalaulah anda tinggal di sini kemudian ada perubahan, maka anda beruntung. Tapi kalaulah anda tinggal di sini kemudian belum ada perubahan yang anda lihat, maka perlu untuk kembali dibangun tujuan anda, niat anda, target anda, kemudian anda merasakan perubahan. Ya ikhwan, kalau antum lihat di luar sana, ya, begitu banyak kezaliman, begitu banyak kegelapan, begitu banyak kezaliman yang terjadi. Pemimpin-pemimpin zalim terhadap rakyatnya, tidak memberikan haknya. Dan juga rakyat terkadang juga zalim kepada pemimpin, tidak memenuhi hak seorang pemimpin. Atau banyak kegelapan-kegelapan yang lain, maksiat-maksiat yang terjadi. Maka anda yang masuk di lingkungan saleh yang seperti ini, jadilah anda cahaya ketika anda keluar dari ma'had ini. Tugas anda setelah ini, setelah anda menghafalkan Quran, adalah menyampaikan Al-Quran itu kepada orang-orang. Jadilah anda cahaya di keluarga anda, jadilah anda cahaya di masyarakat anda, jadilah anda cahaya di rumah anda yang penuh kegelapan. Itu tugas anda setelah keluar dari ma'had ini. Bukan ikut dengan arus yang ada, bukan ikut dengan tren-tren yang ada, tidak. Tapi anda seorang penghafal Quran, seorang penuntut ilmu syar'i, seorang yang saleh, seorang yang bergamis, seorang yang bersongkok, seorang yang berjenggot dan seterusnya, jadilah anda cahaya. Bukan menjadi sebaliknya. Ya. Jadi para ikhwah sekalian, para tulab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk antum kembali, kita semua untuk kembali menyucikan niat kita. Niat kita menghafal Quran, mau kita tuju Quran itu, kita hafal Quran itu untuk apa? Mau dikatakan hufaz, menghafal Quran tahu anaknya si fulan, si alan, atau anda menghafalkan Quran lillahi azza wa jalla, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan setelah itu, setelah anda menghafalkan Quran, berusaha untuk mempelajarinya. Dan keutamaan menuntut ilmu syar'i telah mungkin ustaz-ustaz sebutkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa meniti jalan, di mana jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan diberikan kemudahan untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Anda menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan-jalan Anda kepada surga seperti ini. Kenapa? Karena dengan ilmu antum bisa bedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika Anda telah menguasai mana yang haram, mana yang halal, maka Anda akan berusaha menjauh kepada yang haram dan yang mendekat dan menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Quran yang Anda hafalkan sekarang. Dan kalaulah kita melihat kisah para ulama, para imam, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, sungguh kita akan takjub dan kaget ketika membaca kisah-kisah mereka. Bahkan mungkin kita sampai mengatakan ternyata ada makhluk yang seperti ini. Perjuangan mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam menghafalkan Quran, semangat mereka dalam menghafalkan kitab yang mulia dan ilmu yang mulia ini. Ilmu yang mulia ini, orang yang berilmu akan diberikan manzilah, akan diberikan kedudukan. Kemarin saya lihat pada saat kajian Ustadz Harman, taklim Ustadz Harman, ada yang bercita-cita menjadi pengusaha. Coba angkat tangan yang pengusaha. Ya, ada yang bercita-cita menjadi tentara, ada yang bercita-cita menjadi ini, menjadi itu. Ya. Bagus kalau Anda menjadi seorang pengusaha, tapi Anda juga berilmu. Karena kalaulah Anda menjadi sekadar pengusaha, tidak berilmu, tidak ada pengetahuan agamanya, maka Anda akan rugi. Karena orang-orang akan dekat dengan Anda ketika Anda punya uang. Kalaulah Anda sudah habis uangnya, akan dijauhi oleh orang-orang. Tapi kalaulah Anda seorang yang berilmu, seorang alim, maka orang akan mendekati Anda, baik Anda miskin atau kaya. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu nggak bisa dibeli dengan uang. Ilmu harus dituntut, ilmu harus dikorban, harus kita berkorban dan seterusnya. Ya, jadi kisah para ulama dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i itu sangat luar biasa, sangat panjang kisah-kisahnya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan dua kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita membaca kisah-kisah mereka, catatlah dan ingatlah dan ikutilah kisah tersebut, teladan mereka dalam menuntut ilmu. Sekarang Masya Allah ma'had kita ini sudah ada perkembangan, sudah ada kemajuan, Masya Allah tabarak rahman. Sudah banyak bangunan. Dulu masih tanah lapang, dulu masjid sampai sini saja, ini bangunan baru ini. Kami dulu masih di sini batasnya dulu, belum ada bangunan dan seterusnya. Tapi kalau kita flashback bagaimana perjuangan para ulama menuntut ilmu, kita kalah. Karena mereka masih di zaman yang nggak ada handphone, nggak ada penerangan, nggak ada lampu, nggak ada kipas. Kita kalau sholat mengeluh kepanasan, sudah salam, assalamualaikum, kayak sudah orang main bola, karena keringat lagi. Tapi para sahabat dahulu nggak ada kipas, nggak ada lampu, nggak ada penerangan, tidak secanggih kita, ada pulpen, ada kertas dulu. Orang-orang cari pelepah kurma untuk mencatat hadis. Bahkan di kisah bahwa ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian ingin dikumpulkan para ayat-ayat Al-Quran yang ketika itu sudah bertebaran di mana-mana, para sahabat hanya mencari pelepah kurma untuk mencatat semua itu dan dia kumpulkan kembali. Kita Masya Allah sudah luar biasa fasilitas yang kita dapatkan di ma'had ini. Kemudian Allah Ta'ala mengagungkan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesungguhnya Allah menyaksikan dan kepada para malaikatnya dengan ilmu tersebut. Dan juga oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta tambahan apapun
ya, kecuali dia meminta tambahan ilmu. Kecuali meminta tambahan ilmu. Begitu banyak waktu Rabbi zidni ilman, dan banyak doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kemudian contoh para salaf dalam menuntut ilmu, pertama tadi kita sebutkan tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Disebutkan dalam hadisnya, meskipun hadisnya ini muallaq, disebutkan dalam Kitabul Ilm karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-khuruj fi talabil ilm. Disebutkan dalam Kitabul Ilm bab tentang keluar menuntut ilmu. Dikatakan warahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais. Sesungguhnya Jabir bin Abdullah melakukan safar dengan jarak safarnya itu, atau selama dia melakukan safar itu selama 1 bulan. 1 bulan safar dari tempatnya Madinah ke negeri Syam. Ya, dulu tidak sama seperti kita, ada pesawat, ada kapal, ada mobil, ada motor. Dulu hanya unta, bahkan ada yang diantara para sahabat berjalan kaki untuk pergi menuntut ilmu. Coba angkat tangan yang dari Papua ada. Naik pesawat kalau ke Makassar berapa jam ditempuh? 3 jam. 3 jam, ini 1 bulan. Yang dari Aceh ada? Dari Aceh berapa jam dari Aceh ke sini ke Makassar? Dan tahu juga. Intinya para sahabat dahulu, Masya Allah, dengan semangat mereka, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai unta. Sekarang antum enak, dari Papua ke sini tinggal 3 jam dulu di pesawat. Turun-turun sudah sampai di Makassar, langsung masuk Syatibi. Dulu para sahabat tidak. Ya, kalau capek istirahat lagi, kemudian lanjut lagi perjalanan dan seterusnya. Maka Jabir bin Abdullah, ya, dia sudah menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi antum lihat bagaimana semangat beliau. Jabir bin Abdullah pernah mendengarkan satu hadis dari seorang yang pernah ikut di majelis Nabi SAW. Bayangkan antum lihat, Jabir bin Abdullah melakukan safar kepada orang tersebut, Abdullah bin Unais, selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk sekadar mengecek kesahihan hadis tersebut. Jadi saya pernah dapat hadis seperti ini, saya mau mengecek hadis tersebut apakah betul atau tidak. Hanya sekadar untuk mengecek hadis. Beliau melakukan safar selama 1 bulan. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang menuntut ilmu hadis, dikatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Maka Jabir Abdullah ketika ingin berangkat ke sana, beliau menjual untanya. Karena tidak ada harta, tidak ada persiapan untuk ke sana, maka beliau radhiyallahu anhu menjual untanya untuk biaya. Dan ini menunjukkan, tadi kita sebutkan perkataan ulama, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Karena begitu banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah para ulama, di antara mereka ada yang menjual gentengnya, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual perabotannya untuk sekadar menuntut ilmu hadis. 1 hadis saja. 1 hadis. Harus safar, harus bayar ini, harus jual itu, harus jual ini. Bayang, begitu banyak ya barang-barang kesayangan mereka jualkan untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian setelah itu, balagani an rajulin hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Ya. Dia telah sampai padaku satu hadis yang didengar oleh salah seorang sahabat, maka beliau ingin tabayyun hadis tersebut, apakah betul apa tidak. Apakah betul atau tidak. Dan antum akan lihat apa alasan Jabir bin Abdullah untuk mendengarkan hadis ini. Ya, apa alasan beliau jauh-jauh safar ke Syam selama 1 bulan. Syam itu dari Madinah ke Syam jaraknya antara 1.800 atau 1.900 km. Ini jalan kaki, bukan naik pesawat. Kalau naik pesawat mungkin 1 jam 2 jam sampai. Tapi ini jalan kaki pakai unta, luar biasa.
Kemudian setelah itu berangkatlah Jabir bin Abdullah ke sana beberapa, ya 1 bulan lamanya, berarti total pergi PP ya, pergi pulang total berapa? 2 bulan. Kenapa Jabir bin Abdullah rela untuk mengorbankan harta dan waktunya, tenaganya untuk ke sana? Karena dia menganggap bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah ada pasti pahalanya. Berangkat ada pahalanya, bahkan dia seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja min baitihi, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Jadi dia semangat untuk belajar, menuntut ilmu. 1 bulan berlalu, sampailah dia di kota Syam. Kemudian beliau sampai di rumah yang dimaksudkan tadi. Ketika sampai di sana, dia bertanya kepada bawabah yang penjaga pintu gerbang rumah Abdullah bin Unais. Kemudian dia bertanya apakah ada Abdullah bin Unais. Kemudian sang bawabah atau penjaga pintu gerbang bertanya apa gerangan dengan Abdullah bin Unais. Kemudian mengatakan, saya jauh-jauh dari Madinah untuk mengecek 1 hadis. Ya. Kemudian sang penjaga pintu gerbang tersebut mendatangi Abdullah bin Unais. Kemudian, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ada orang yang mencari engkau, jauh-jauh datang dari Madinah ke sini. Dan siapa namanya? Namanya Jabir bin Abdullah. Oh, Jabir bin Abdullah itu adalah sahabat Nabi. Akhirnya Abdullah bin Unais keluar, kemudian sampai di luar beliau langsung memeluk Jabir bin Abdullah karena dia sahabat Nabi SAW. Kemudian Jabir bin Abdullah bertanya kepada Abdullah bin Unais, ya, apakah engkau mendengarkan perkataan Nabi SAW atau hadis dari Nabi SAW? Maka Abdullah bin Unais mengatakan, na'am, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan ghuratan ghurlan. Sesungguhnya ini hadis yang ingin beliau teliti. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat hufatan, ya telanjang, ghuratan, tidak beralas kaki, ghurlan, tidak dalam keadaan khitan. Ya, ghairu makhtunin, tidak dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Jadi kondisi kita di hari kiamat akan dikumpulkan, ya. Ini ada anekdot. Dia bertanya, kenapa Anda belajar bahasa Padang? Kenapa bukan bahasa Arab? Dia mengatakan, kenapa Anda belajar bahasa Minang, katanya. Karena kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kata. Nih, luar biasa. Pernah ada bertanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya kalau kita masuk surga kemudian makan buah khuldi? Terus saya bilang, jangan dimakanlah, nanti kita diturunin lagi. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang lucu kadang ditanyakan ke saya. Kan ada curhat. Saya kemarin ke anak Banua di Ma'had Tahfidz Al-Quran Wahda Islamiyah anak Banua di Wajo. Ustaz, apa hukumnya kalau kita suka sama seorang akhwat tapi hanya sebatas lihat-lihat di Instagram, boleh apa enggak Ustaz? Ya urus sendirilah. Maksud saya, ya kalau Anda suka, itu tabiat kita seorang lelaki menyuka lawan jenis. Tapi kalau sudah masuk di khutwat yang mengantarkan ke sana, maka itu enggak boleh. Anda melihat lawan jenis bukan mahram Anda, maka enggak boleh. Ya. Ini juga yang saya biasa juga tegur bagi ikhwah yang banyak followersnya. Tahu di Instagram tuh? Tahu lah. Sudah follow saya. Instagram ya banyak. Saya kemarin di Rabanua habis waktu ta'lim untuk menjawab pertanyaan santri. Dan pertanyaannya kocak-kocak, ya. Ustaz, saya begini, Ustaz, saya begini, Ustaz, saya begini. Di antara pertanyaan yang saya tidak lupa itu pertanyaan yang tadi tentang Instagram. Ustaz, saya begini. Tidak, saya follow back Ustaz. Jadi ada akhwat katanya yang follow di Instagram, tapi saya tidak follow back. Ya, kenapa jadi follow back? Ya kan nggak boleh Ustaz.
Tapi kenapa setiap saya upload story namanya paling pertama dan selalu like? Ya sudah, itu tanda-tanda itu. Segera blokir. Ada juga Ustadz, ya kenapa kita dilarang begini, kenapa dilarang begitu? Ya itu sudah syariat, nggak boleh didekati. Didekati saja nggak boleh, apalagi masuk. Ya, didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sudah terjerumus di dalamnya. Hati-hati ikhwan, media sosial. Hati-hati. Begitu banyak ya terjadi kebinasaan melalui media sosial. Lebih baik itu deh, sedikit followers tapi tidak ada perempuan, daripada banyak followers. Ada teman saya, Ustaz, followers ana 2000 Ustaz di Instagram, tapi banyak akhwat. Karena ini ikhwah ini teman saya, kawan saya di Nrekang, berprestasi Masya Allah, suka juara futsal ini atau juara lomba-lomba yang lainnya ya. Kemudian, Ustadz bagaimana ini Ustadz, saya blokir, saya tidak follow back atau bagaimana? Masalahnya kalau saya pasang satu ribuan yang lihat, ya sudah. Kalaulah Anda mau meninggalkan itu semua, jangan buka Instagram, sudah pensiun Anda dari Instagram. Ada juga pertanyaan, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz kalau kita di jalan, baru bagaimana cara kita untuk menundukkan pandangan? Ada kadang perempuan lewat atau di depan kita. Ya sudah, jalani saja, hanya bismillah. Jangan konsentrasi lihat. Jangan begini. Tidak. Kalau ada pertanyaan, mau bertanya, silahkan dicatat di kertas, nanti kita jawab di akhir taklim kita. Baik, itu selingan saja ya, supaya antum dan ngantuk. Baik. Kemudian sampai di situ, Jabir bin Abdullah telah mendapatkan atau telah mentashih hadis yang dia dengar. Maka Jabir bin Abdullah pulang ke tempatnya. Jadi ini luar biasa para sahabat radhiyallahu alaihim, para salaf rahimahullah, mereka berjuang menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan atau untuk mentashih satu hadis saja. Satu hadis beliau mau betulkan apakah betul ini, jangan sampai ini hadis dhaif, palsu, tapi kita sudah amalkan. Atau jangan sampai ini hadis yang sahih, yang betul dari Nabi, tapi kita tidak amalkan, maka perlu untuk dicek. Makanya kata Allah dalam surah Al-Hujurat apa? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatathabbatu. Kalau ada satu berita datang kepadamu, maka perlu untuk Anda tasabbut, tabayyun. Maka dari sinilah para ulama semangat dalam mempelajari hadis. Dahulu ya, para a'immah kalau belajar hadis, di antara mereka kalau ada yang masbuk salat apapun itu masbuk, ya, masbuk orang terlambat, kemudian dia mengqadha beberapa rakaat yang dia tinggalkan, maka orang tersebut yang masbuk tadi tidak diterima hadisnya. Tidak diterima hadisnya. Kita, Anda tidak tahu bagaimana antum kalau di rumah. Syukur-syukur kalau masih istiqomah salat di masjid 5 waktu. Syukur-syukur masih bisa murajaah. Terkadang ada orang ya, sebagaimana setelah disebutkan Ustaz Harman, takwanya hanya di ma'had. Takwanya hanya di pondok. Nanti kalau keluar dari pondok, hilang itu kata takwa, hilang itu kata santri. Dan banyak. Saya di SMP bukan SMP umum, SMP Islam juga. Beberapa kawan saya setelah jadi alumni, bahkan para akhwat yang dulu juga menuntut ilmu syar'i, sekarang sudah buka hijab. Padahal dulu jilbab besar. Ada dulu ikhwah, Masya Allah, ya jenggotan apa segala macam, ketika saya ketemu sudah hilang jenggotnya, sudah hilang norma-norma syar'iyah. Jadi perlu untuk antum istiqomah di sini, ya. Di dalam menuntut ilmu memang ada kejenuhan, rasa bosan. Sebentar ini taklim lagi nih, padahal kita sudah halaqah 1 jam, udah sampai sejam kayaknya, beberapa menit, 40 menit, 50 menit. Kita insyaallah sampai ya sudah mau juga masuk selesai. Kemudian kisah yang kedua, kisah tentang Abu Hurairah.
Ini antum lihat bagaimana perjuangan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang terlambat yang menuntut ilmu hadis. Ya, sekitar tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah baru beliau menuntut ilmu dengan Nabi SAW dengan waktu yang singkat. Karena waktunya yang singkat menuntut ilmu hadis, maka beliau banyak bertalaki langsung kepada Nabi SAW. Saking lamanya beliau bertalaki dan menuntut ilmu dalam ilmu hadis, ya, beliau mati kelaparan, lapar. Ya, makanya disebutkan di sini. Ini diantara jebakan-jebakan juga beliau buat untuk makan, Jadi beliau radhiyallahu anhu sahabat yang terlambat menuntut ilmu hadis dengan Nabi SAW. Ya, para sahabat sudah ribuan tahun. Tapi antum lihat, kalau antum buka di Google atau googling atau tanya ustaz-ustaz kita yang alumni Madinah atau ustaz-ustaz kita secara umum, ustaz, siapa yang meriwayatkan hadis terbanyak? Maka dikatakan pasti Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah hidup hanya beberapa tahun dengan Nabi, belajar beberapa tahun saja dengan Nabi. Tapi karena waktu yang begitu singkat, beliau betul-betul fokus belajar, sehingga banyak, ya, ribuan hadis telah diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan yang sedikit kita kita singkat kembali lagi. Para sahabat dulu, di antara mereka ada yang belajar, ada juga yang mencari nafkah. Ada di antara mereka yang belajar, ada juga yang berkebun. Tapi Abu Hurairah karena saking fokusnya belajar, beliau tidak mencari nafkah, beliau juga tidak berkebun. Sehingga beliau selalu kelaparan, mati kelaparan karena belajar. Sehingga beliau pernah berkata, Wallahi alladzi la ilaha illahu, sungguhnya Allah dia yang satu dan tidak sekutu baginya. In kuntu la'atamidu bi kabidi 'alal ard, sesungguhnya saya pernah menempelkan perutku di atas tanah. Pernah beliau menempelkan perutnya di atas tanah karena lapar. Alal ardi minal ju' wa ashaddu al hajara alal batni. Kadang juga beliau menaruh batu di atas perutnya karena lapar. Kita sekarang kalau lapar sisa ke kasa, sisa ke kantin. Dahulu para sahabat seperti ini. Seandainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak berjuang untuk menuntut ilmu, tidak berjuang dengan kelaparannya, sesungguhnya hari ini kita tidak mendapatkan hadis. Seandainya beliau tidak menahan rasa atau beliau langsung memenuhi syahwatnya untuk makan, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Karena kebanyakan hadis diriwayatkan oleh beliau. Hakul Muslim dari siapa? Dari ini suaranya ini dari Abu Hurairah. Hadis kedua di Kitabul Jami siapa? Abu Hurairah. Kalau dia tidak menahan mungkin laparnya atau makan saja kemudian melalaikan waktu menuntut ilmunya, kita tidak mendapatkan hadis. Ini perjuangan beliau. Nah, kemudian walaqad qa'adtu yawman, ini penutup kajian kita. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhina yakhrujuna fihi, dan saya pernah duduk satu hari di beberapa jalan yang ditempati keluar dari majelis, ya, karena beliau yakhrujuna fihi. Famarra bi Abu Bakar. Kemudian setelah itu, jadi beliau ini duduk di satu tempat untuk apa? Untuk menunggu seseorang yang lewat dengannya, karena nanti dia mau bertanya supaya dapat makanan. Tapi antum lihat bagaimana caranya beliau. Famarra bi Abu Bakar. Setelah dia duduk, datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Kemudian saya bertanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah tadi Nabi menyebutkan firman Allah? Apakah tadi Nabi SAW menyebutkan hadis ini dan seterusnya, dan saya tidak dengar? Ma as'aluhu illa liyushbi'ani. Saya tidak bertanya sama dia kecuali, ya, maksudnya saya tidak sepenuhnya bertanya. Saya hanya ingin mengenyangkan perutku yang sedang lapar. Jadi kadang begini, adik-adik sekalian, kadang ada orang itu
melakukan satu pembicaraan, kapan dia berhenti? Ketika masuk waktu makan. Antum cerita sama teman antum bla 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 bla. Nanti aduh sudah masuk waktu makan ini, makan siang, makan malam, baru selesai. Nah, seperti ini Abu Hurairah. Kemudian walam yaf'al. Ternyata Abu Bakar tidak paham dengan apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Ya, tidak diajak makan. Famarra, ya, kemudian summa marra bi Umar. Kemudian setelah itu lewat lagi Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Kemudian saya bertanya lagi kepadanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma as'aluhu illa liyushbi'ani. Saya tidak bertanya kecuali supaya dia mengenyangkan perut saya. Famarra wa lam yaf'al. Kemudian ternyata Umar juga tidak paham. Tidak paham dengan kode-kodenya ini Abu Hurairah supaya dikasih makan, kasihan. Bayangkan ini orang lapar tapi rela. Antum lihat bagaimana Abu Hurairah tetap menjaga izzah, harga diri. Maksudnya apa? Tidak minta-minta. Kadang kita minta dulu kuemu, minta dulu anu. Antum harus jaga izzah, antum harus jaga harga diri. Jangan langsung to the point. Bisa mungkin diamalkan antum. Akhi, tadi saya lupa itu hafal surah ini misalnya. Bagaimana teknik antum murojaah? Antum cerita nanti, oh akhi ada makanan saya itu di sini, ambil kita makan. Ada ini dan seterusnya. Seperti ini Abu Hurairah. Nanti antum lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan Abu Hurairah. Kemudian kita menutup dengan summa marra Abul Qasim. Kemudian lewatlah Nabi SAW, fatabassama hina ra'ani. Kemudian beliau senyum ketika melihatku. Artinya Nabi paham dengan kondisi Abu Hurairah. Oh, ini Abu Hurairah ini lapar, dari wajahnya itu menunjukkan dia sangat lapar. Wa qala Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Qala ilhaq fattaba'tuhu wa dakhala manzilah. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ta'al sini, masuk ke rumah. Fattaba'tuhu wa dakhala manzilahu, dan saya masuk dan mengikutinya dan masuk ke dalam rumahnya. Fastadantu fa'adina li, ya, dia sudah duduk meminta izin kepada Nabi untuk minum, ya, untuk minum sesuatu. Fawajada qadahan min laban, dia mendapatkan satu gelas susu. Faqala min aina hadzal laban lakum? Dari mana ini susu dari kalian? Maksudnya siapa yang buatkan ini susu? Ya, kemudian qila ahdahu lana fulan, ada fulan yang kasih kami. Tapi ini rezekimu, makan nih, minum nih. Kata orang-orang ketika itu. Qala Rasulullah sallallahu, ya Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Qala ilhaq, ya, ila ahli suffah, silahkan kamu ke ahli suffah. Jadi intinya di sini Nabi ketika itu belum menyuruh minum Abu Hurairah, dia suruh dulu ke ahli suffah untuk panggil ahli suffah. Tahu ahli suffah? Ahli suffah orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang miskin, yang hidup di Masjid Nabawi, di pintu belakang Masjid Nabawi. Di situ tinggal ahli suffah. Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil ahli suffah ke rumah beliau. Akhirnya Abu Hurairah keluar, kemudian memanggil ahli suffah. Ya, ahli suffah sekitar, ya, banyaklah ketika itu. Datang kepada Nabi SAW dengan satu gelas susu. Satu gelas susu dibagi-bagi. Ya, dulu enggak masalah. Kita sekarang kalau gelasnya orang dipakai, ya, bekasnya kita mungkin cuci. Tapi dahulu tidak. Dan terakhir, setelah ahli suffah pulang, maka Nabi SAW baru memberikan Abu Hurairah kesempatan untuk minum susu. Kata Nabi SAW, ya, faja'altu unawilhu ar-rajul fayashrabu hatta yarwa. Maka Abu Hurairah minum sampai dia kenyang. Summa yarudduhu fa anawil akhar hatta intahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Abu Hurairah minuman susu untuk, ya, menghilangkan rasa lapar beliau. Maka para hadirin, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berjuang dalam menuntut ilmu, berjuang dalam menghafalkan Quran, berjuang untuk semuanya. Ya. Kalaulah para sahabat tidak berjuang seperti tadi, maka mungkin kita tidak mendapatkan asar-asar atau bekas-bekas dari mereka. Hadisnya misalnya, ilmunya mereka. Anda hari ini berjuang, kemudian Anda hari ini bersungguh-sungguh, maka Anda akan melihat hasilnya nanti kelak. Anda ini sekarang seperti menanam, nanti manennya
di kelas 9 misalnya, atau di penghujung keberadaan antum di ma'had ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisinya. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa nanti antum datangi kami secara langsung, atau bisa nanti dicatat. Hari Jumat kita akan ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.